Pandemi COVID-19, sekolah jadi online, kesehatan mental, kekerasan pada anak dan perempuan, sampah di mana-mana, banyak pengangguran. Apakah kamu gelisah dengan kondisi yang kamu lihat dan rasakan di sekitarmu? Di abad 21 dan era digital ini, kamu bisa menciptakan solusi terhadap tantangan tersebut dengan mengikuti program Generasi Terampil yang dilaksanakan oleh UNICEF dan Mercoding. Kamu akan berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan rangkaian pelatihan keterampilan abad ke-21, keterampilan digital, dan kewirausahaan untuk menciptakan solusi untuk kebaikan. Kamu juga akan ditantang untuk menciptakan ide dan produk solusi. Bagaimana caranya kamu bisa ikutan? Bentuk grup yang terdiri dari 4-5 orang. Daftar melalui guru di sekolahmu, lalu ikuti rangkaian lokakarya dan kembangkan ide solusimu. 45 tim terpilih kemudian akan mendapatkan rangkaian pelatihan dari mentor profesional untuk mewujudkan ide solusimu menjadi kenyataan. Kalian juga berkesempatan untuk mempresentasikan ide kalian di depan tokoh-tokoh pemerintah dan startup loh. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan dirimu di Generasi Terampil. Acara ini terselenggara melalui kerjasama UNICEF dan Mercoding dan didukung oleh pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Timur, Kota Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Saya akan mensosialisasikan tentang program Generasi Terampil itu program yang seperti apa. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang Generasi Terampil. Sebagai informasi begitu ya Bapak Ibu supaya juga bisa lebih terinspirasi lagi bahwa diperkirakan di 2035 Indonesia itu butuh 9 juta talenta digital. Nah, kita juga tadi sudah dengar ya bahwa adanya kesenjangan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan juga ketersediaan sumber daya manusianya. Kemudian juga tadi juga disampaikan bahwa untuk bisa menghadapi revolusi industri 4.0, anak muda, remaja itu membutuhkan sejumlah skill. Salah satunya adalah keterampilan abad 21 supaya mereka bisa berkontribusi gitu ya untuk dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Nah, jadi karena kita melihat ada kondisi itu gitu ya, di masa depan diperkirakan Indonesia butuh 9 juta talenta digital, dan kalau Bapak Ibu mungkin boleh juga direfleksikan gitu ya, bahwa kita tahu bahwa sekarang banyak sekali gitu ya perusahaan-perusahaan digital gitu ya yang memang itu membantu juga perekonomian negara gitu ya. Bapak Ibu bisa tahu ada Gojek, ada Tokopedia gitu ya, ada Traveloka, ada Halodoc begitu. Di balik ini semua adalah talenta digital begitu Bapak Ibu yang memang saat ini lagi masif nih, lagi berkembang untuk menjadi suatu tren, menjadi kebutuhan industri. Jadi program ini ingin memperlengkapi Bapak siswa-siswi, Bapak dan Ibu untuk bisa menjadi talenta digital nih yang nantinya dibutuhkan untuk masa depan Indonesia. Dan boleh next. Nah, Bapak Ibu, tadi juga Kak Amanda sudah menyampaikan ya bahwa kita sudah 3 tahun melakukan program ini. Jadi sudah ada sekitar 5.256 siswa laki-laki dan perempuan usia 12 sampai 18 tahun mengikuti program ini. Sebelum-sebelumnya kami melakukan di wilayah Jakarta dan Semarang. Dan juga kami menjangkau 126 sekolah mulai dari SMP, SMA, SMK, MA, MTS, PKBM. Dan 45%, sekitar 45% dari 5.000 siswa yang terlibat itu adalah perempuan. Dan juga ada sebanyak sekitar 289 guru sudah mendapatkan pelatihan yang mana juga lebih dari 40% adalah guru perempuan. Dan sudah ada 1.182 ide solusi digital yang dilahirkan oleh remaja, oleh peserta didik, dan 49 tim itu mengikuti program intensif training melalui bootcamp. Boleh lanjut. Tadi juga disebutkan ya Bapak Ibu bahwa kami juga sangat peduli, sangat memperhatikan dan memprioritaskan remaja yang berkebutuhan khusus, remaja yang putus sekolah, kemudian remaja yang memang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada contoh-contoh hasil karya gitu ya, hasil karya anak-anak peserta didik
yang berhasil gitu ya dalam rangkaian program ini menciptakan suatu ide solusi gitu ya berbasis digital. Ada yang bikin aplikasi tentang kesehatan mental, ada yang aplikasinya untuk membantu lingkungan, mengurangi limbah tas plastik, ada juga yang barang-barang eco-friendly, ada juga yang tentang pendidikan gitu Bapak Ibu, dan banyak ide-ide lainnya gitu. Tapi ini adalah ide-ide yang terpilih karena nantinya ide-ide tersebut diseleksi lagi gitu ya, mana yang paling menarik dan paling relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Selanjutnya, nah gimana sih, apa dan bagaimana sih program Ganesha Terampil? Program Ganesha Terampil merupakan program yang memang bekerja sama dengan UNICEF Indonesia. Durasi program ini selama 9 bulan, Bapak Ibu kita berproses, dan tenang aja kita nggak 9 bulan setiap hari, 7 kali 24 jam, tidak, kita akan ada tanggal-tanggal kegiatannya, atau ada dalam sebulan ada kegiatan apa itu nanti akan kami informasikan kepada Bapak Ibu guru yang menjadi penamping, yang mana Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti pelatihan, untuk nanti apa nih timeline-nya gitu, nanti kita akan informasikan. Jadi selama 9 bulan ke depan Bapak Ibu tenang, tidak setiap hari, tidak setiap saat juga gitu ya, kita akan ada timeline-nya, nanti akan saya jelaskan kemudian. Dan memang harapannya kami bisa memperlengkapi siswa-siswi peserta didik untuk punya keterampilan hidup yang relevan gitu ya, yang mana kebutuhan tentang profil pemuda Pancasila, kemudian juga kurikulum merdeka, dan juga keterampilan abad 21, kami kemas dalam rangkaian program ini melalui materi-materi, melalui pelatihan-pelatihan yang kami berikan, yang kami perlengkapi untuk membangun kapasitas peserta didiknya Bapak Ibu. Jadi berharap dari program ini begitu ya, semakin anak-anak bisa bersuara gitu ya, mereka bisa membangun critical thinking, mampu berkolaborasi, mampu mengasah empati untuk bisa menjadi bagian agen perubahan begitu Bapak Ibu, sehingga kami percaya bahwa program ini bisa menolong, memperlengkapi siswa dan siswi Bapak Ibu untuk semakin percaya diri, kemudian juga meluaskan kesempatan partisipasi siswa perempuan begitu ya, karena biasanya kan anak perempuan ada keterbatasan begitu ya, bahwa udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kemampuan teknologi digital, engineering itu hanya milik anak laki-laki gitu, padahal sebenarnya setiap manusia dilahirkan dengan kapasitas yang sama seperti itu, hanya saja terbatas peluang dan kesempatan. Jadi kami berharap program ini bisa menjadi jembatan, bisa berkontribusi begitu ya untuk mengisi gap-gap yang ada di sosial masyarakat kita. Nah, harapan dari program ini kami ingin bisa mencapai setidaknya ada 7.000 remaja. 7.000 remaja, dan berharap kami juga bisa secara proporsional menjangkau juga remaja perempuan ya. Kami berharap setidak-tidaknya 50%, tapi kalau lebih banyak tidak masalah begitu Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin nggak punya background digital, IT ini nggak perlu gitu Bapak Ibu, nggak perlu khawatir apakah saya harus punya kemampuan digital yang sangat teknis begitu, saya harus tahu bahasa program, coding gitu ya, itu nggak perlu Bapak Ibu, tenang. Semua siswa yang ikut di sini prosesnya adalah dari tadi tidak tahu jadinya tahu begitu ya, karena akan didampingi oleh para mentor, akan ada juga pelatihan-pelatihan, dan kami akan juga siap sedia gitu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu guru dan juga siswa melalui platform komunikasi yang kami sediakan, yaitu melalui WhatsApp group buat Bapak Ibu guru dan nantinya Discord untuk siswa. Jadi kami berharap bisa ada 200 sekolah dari Jakarta dan Surabaya atau Jawa Timur. Jadi program Ganesha Terampil ini fokus untuk DKI Jakarta dan juga Jawa Timur, Bapak Ibu guru. Baik, boleh selanjutnya. Nah, jadi yang akan di-challenge gitu ya, menjadi yang akan kami bawakan kepada siswa dan siswi Bapak Ibu adalah nantinya siswa-siswi dapat menggali masalah, peka sama masalah-masalah di sekitar mereka, entah itu bisa tentang pendidikan, tentang pengangguran, tentang kekerasan seksual, tentang kekerasan terhadap anak, tentang pengangguran, tentang isu lingkungan, tentang isu kebencanaan, yang mereka lihat dan mereka lahirkan ide solusi gitu. Jadi mereka akan kita bimbing, kita ajar, kita latih, kita perlengkapi untuk mereka bisa menemukan masalah, kemudian juga menciptakan suatu solusi. Nah, solusi itu nantinya juga akan kita
kita buat dalam bentuk solusi digital maupun non digital. Kalau solusi digital Bapak Ibu bisa dalam bentuk aplikasi tadi ya Bapak Ibu, mereka akan belajar UI UX design. Ini merupakan salah satu skill yang lagi dibutuhin sama industri saat ini, khususnya industri digital. Dengan lahirnya banyaknya startup-startup yang berbasis digital Bapak Ibu. Dan juga produk non fisik. Produk non fisik kayak gimana Mbak Rani misalnya gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu mungkin dulu nggak kepikiran ya kalau ada vacuum cleaner gitu ya, itu bentuk daripada kemajuan teknologi berbentuk fisik, ada vacuum cleaner. Mungkin Bapak Ibu juga nggak kepikiran bisa ada alat bersih-bersih sedot debu yang tinggal pencet tombol terus dia jalan sendiri. Kita kalau vacuum cleaner mungkin kita masih harus gerak ya, tapi kan sekarang juga udah ada tuh produk yang dia kita klik, dia putar-putar sendiri gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu suka nonton drama Korea, nah itu ada tuh. Gitu. Nah itu salah satu produk fisik. Nah tapi nanti bentuknya apa tergantung idenya, tergantung pengamatannya siswanya Bapak Ibu gitu. Apa yang mereka lihat dan apa yang mau mereka create, yang mereka mau ciptakan. Selanjutnya, jadi manfaatnya apa? Tentunya Bapak Ibu mungkin manfaat di sini bukan manfaat yang sifatnya dapat uang gitu atau materi gitu, tapi ini manfaat yang kelihatannya nanti gitu ya setelah Bapak Ibu bertekun dalam proses program ini gitu ya, bahwa siswa-siswinya diperlengkapi dengan kapasitas yang bisa jadi bekal hidup mereka gitu. Kalau kami ada testimoni gitu ya dari siswa-siswa sebelumnya gitu ya, tadinya mereka nggak kepikiran, pengennya sih cuma pengen jadi dokter gitu, tapi begitu ikut program ini mereka berpikir untuk oh ya saya juga ternyata punya minat, punya potensi, punya bakat untuk jadi talenta digital gitu, saya ingin berkarya di bidang digital gitu. Jadi ini juga jadi kesempatan begitu ya Bapak Ibu untuk siswa-siswinya mengeksplorasi minat dan bakat mereka gitu, dan apalagi minat bakat yang tereksplor ini bisa membantu mereka berkontribusi sama masalah sosial yang ada gitu. Jadi nilainya nilai kebaikan dan juga nilai kontribusi juga gitu ya, manfaatnya untuk negara kita. Jadi itu yang akan didapat. Jadi nanti setelah ide solusinya kami lihat-lihat lagi gitu ya, kami pilih, akan ada tim yang akan terpilih dan nantinya akan mendapatkan pelatihan intensif selama 3 bulan untuk pengembangan keterampilan digital, keterampilan abad 21, kewirausahaan, nanti persiapan karir juga, dan juga didampingi oleh mentor industri yang memang ahli di bidangnya. Dan untuk Bapak Ibu guru nantinya bisa mendapatkan sertifikat 32 JP yang semoga bisa membantu untuk nilai kredit buat penilaian kinerja guru untuk Bapak Ibu, dan juga nantinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dari sekolahnya masing-masing berhasil mengirimkan 10 tim dari sekolahnya gitu ya, minimal 10 tim, itu nanti kita akan kasih pelatihan tambahan dengan nilai sertifikat 32 JP juga untuk Bapak dan Ibu. Semoga ini bisa menjadi semangat gitu ya dari sisi manfaat yang bisa kami tawarkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk pendekatannya Bapak Ibu, kita pelatihan guru dulu, Bapak Ibu guru menjadi ujung tombak yang akan mendampingi siswa-siswinya begitu ya untuk nantinya bergabung dalam program ini, sehingga kami merasa memandang perlu untuk memperlengkapi terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru supaya lebih tahu tentang bagaimana memfasilitasi siswanya begitu ya untuk bisa tertarik mengikuti program ini, dan juga keterampilan-keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mengajar Bapak dan Ibu guru saat ini, seperti itu. Itu kami fasilitasi untuk Bapak dan Ibu guru, kemudian nanti siswanya di-challenge untuk peka melihat sekitarnya, apa masalahnya dan apa solusi yang bisa mereka ciptakan untuk masalah-masalah yang mereka lihat. Kemudian kita akan ada pelatihan untuk siswa, baik dari platform kami, generasitrampil.com, akan ada kelas online, dan juga nanti akan ada kelas yang live Zoom seperti ini, yang yang akan difasilitasi oleh narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya. Dan juga nanti akan ada mentoring, ada mentor-mentor profesional yang akan secara intensif mendampingi siswa dan siswa Bapak dan Ibu. Kemudian nanti ide solusinya diluncurkan pada tahap demo day, yang mana nanti akan dipresentasikan di depan pemerintah, startup, kemudian juga pelaku usaha dan segala macamnya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan sama Mbak Feby, saya tidak akan menjelaskan lagi. Jadi Bapak Ibu tentunya selain siswanya yang akan kita perlengkapi gitu ya, berharap juga
Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak untuk bisa mendorong semangatnya siswa, juga bisa membangun koordinasi komunikasi kepada orang tua agar orang tua tahu bahwa anaknya mengikuti program ini dan mendukung begitu ya kalau misalkan memang siswa-siswinya akan mengikuti program ini di luar jam belajar di sekolah, dan tentunya kami tidak akan mengadakan kegiatan yang mengganggu jam pelajarannya sekolah gitu ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kami melakukan kegiatan itu setelah jam sekolah atau paling mungkin di hari Sabtu dan Minggu yang mana tidak akan mengganggu aktivitas utama anak-anak untuk belajar mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Dan selain ada guru, dukungan kepala sekolah itu juga sangat dibutuhkan untuk bisa memotivasi guru, mendorong semangat siswa, dan juga mengkomunikasikan siswa-siswi yang ikut program kepada orang tua. Boleh selanjutnya. Secara gambaran Bapak Ibu, fase pembelajaran dan jadwalnya adalah Februari-Maret Bapak Ibu mendaftar di generasiterampil.com. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, dan yang masih terkendala hal-hal teknis seperti yang saya dan tim sudah sampaikan di grup WhatsApp, silakan mengisi di form pengaduan. Kami akan lihat di situ Bapak Ibu, kami akan pantau dan kami akan tindak lanjuti. Dan juga ada lokakarya guru yang hari ini, di hari ini, besok, dan minggu depan Bapak Ibu guru ikuti. Jadi setelah itu kita akan ada masuk nih, kalau misalnya Bapak Ibu kebayang, gimana habis saya lokakarya guru gimana? Habis Bapak Ibu lokakarya guru, Bapak Ibu membagikan informasi dari pelatihan, dari sosialisasi yang kami bagikan selama lokakarya ini, dibagikan ke siswanya, diajak, dibentuk tim siswanya biar nanti akan ada babak penyisihan, di mana itu workshop live melalui YouTube, diperlengkapi untuk belajar design thinking supaya siswa-siswinya bisa lebih tajam lagi melihat situasi di sekitar, lebih kritis lagi, dan bisa melahirkan solusi yang memang yang lebih tepat begitu ya, berdasarkan faktor atau akar masalah yang ada. Nah, setelah itu nanti ada ide solusi yang disubmit Bapak Ibu. Setelah dikirim ide solusinya, kita akan ada proses seleksi Bapak Ibu, ide solusi yang paling menarik, yang paling inovatif itu yang akan terpilih. Sekitar ada 160 tim, 800 remaja untuk masuk di babak final. Di babak final ini akan dipertajam lagi, ide solusinya akan dikapasitasi lagi tentang keterampilan abad 21, kemudian juga nanti diseleksi lagi, setelah diseleksi lagi akan ada pelatihan intensif training selama 3 bulan. Tenang Bapak Ibu, ini nggak setiap hari trainingnya, kita akan lakukan itu di weekend biasanya, dan pokoknya tidak akan mengganggu jam belajarnya siswa-siswa Bapak Ibu. Itu selama 3 bulan. Setelah itu nanti akan ada lagi tim yang paling inovatif yang akan dipilih lagi begitu ya untuk mengikuti demo day, di mana nanti akan mendemonstrasikan, menyaksikan mempresentasikan solusi digitalnya maupun solusi non digitalnya di hadapan tokoh-tokoh penting, mulai dari pemerintah, private sector, kemudian pelaku usaha, pelaku startup, seperti itu. Dan itu adalah rangkaiannya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk proses program Generasi Terampil ini. Halo, selamat datang di Markoding. Jika Bapak dan Ibu menonton video ini, tandanya Bapak dan Ibu berminat mendaftarkan diri pada program Innovation Challenge 2022 Generasi Terampil. Mari bersama kita pelajari bagaimana cara melakukan pendaftaran. Untuk mendaftar, bagaimana caranya? Bapak dan Ibu, pertama-tama silahkan daftarkan diri di website generasiterampil.com. Lalu Bapak dan Ibu bisa klik masuk atau daftar. Kemudian, jika Bapak dan Ibu belum memiliki akun, silahkan daftar dengan Skillful. Lalu, isikan nama depan Bapak dan Ibu, lalu nama belakang. Beserta alamat email yang akan Bapak dan Ibu daftarkan. Jangan lupa juga untuk memasukkan password minimal 6 karakter, kemudian konfirmasi password.
lalu klik selanjutnya. Kemudian, isi kembali data diri Bapak dan Ibu dimulai dari tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kota atau kabupaten tempat Bapak Ibu tinggal, selanjutnya pekerjaan saat ini. Klik selanjutnya. Lalu Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan diri sebagai guru dan isi kembali data diri Bapak dan Ibu dimulai dari jenjang instansi yang diajar, kemudian tipe instansi atau sekolah, provinsi, kota atau kabupaten, nama instansi pendidikan, lalu mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu, kemudian jabatan Bapak dan Ibu, jenjang pendidikan terakhir, lalu isikan juga sudah mengajar sejak tahun berapa, isikan pula nomor WhatsApp, lalu challenge generasi terampil, kemudian checklist, lalu klik daftar. Selamat, Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat akun di generasiterampil.com. Halo, selamat datang di Markoding. Jika teman-teman menonton video ini, tandanya teman-teman berminat mendaftarkan diri pada program Innovation Challenge 2022, Generasi Terampil. Mari bersama kita pelajari bagaimana cara melakukan pendaftaran. Untuk mendaftar, pertama-tama silahkan daftarkan diri kalian di website Generasi Terampil, lalu klik masuk atau daftar. Jika kalian belum memiliki akun, silahkan daftar dengan skillful, lalu isikan nama depan dan nama belakang kalian beserta alamat email yang akan kalian daftarkan. Jangan lupa untuk memasukkan password minimal 6 karakter dan konfirmasi password. Kemudian klik selanjutnya. Lalu isi kembali data diri kalian dimulai dari tanggal lahir, provinsi tempat kalian tinggal, kota atau kabupaten, dan jenjang pendidikan saat ini. Klik selanjutnya, kemudian kalian bisa daftar sebagai siswa dan isi kembali data diri kalian dimulai dari jenjang akademik, tipe sekolah kalian, lalu kelas, kemudian provinsi, tempat tinggal kalian, kota atau kabupaten, kemudian nama sekolah, nomor WhatsApp, challenge generasi terampil, lalu jawab pertanyaan tersebut, kemudian checklist. Klik daftar. Selamat, kalian sudah berhasil membuat akun